bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita mengaji kitab Sahih Al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushayri An-Nisaburi. Semoga Allah mudahkan kita memahami dan dikuatkan pula untuk mengikuti. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Yang kita berharap mudah-mudahan hati kita benar-benar terikat dengannya sehingga kita senantiasa mengikuti dan menegakkan sunnah dan ajarannya. Ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT, melanjutkan kita terakhir bab melanak syaitan, ya, atau menggendong anak sudah belum, ya? Sekira sudah tadi. Baik, kita balik kembali. Babu jawazi hamlis subyan fi shalah. Bab dibolehkan menggendong anak kecil dalam salat. Kadang kan mungkin lah, tentu kanak-kanak. Jadi bab ini tentang bolehnya orang yang salat menggendong anak, khususnya di tempat-tempat yang ramai. Kalau sekali berjalan payah cari, hilang. Karena anak dikobek cenderung lelok kan. Nah, jadi waktu itu, atau anak kecil yang memang kalau tidak digendong menangis. Wa anna thiyabahum mahmulatun ala taharati hatta yatahaqqaqa najasatuha. Dan hukum asalnya atau pakaian anak kecil dikembalikan ke hukum asalnya, yaitu suci, kecuali memang terbukti najisnya. Makanya sebelum ke masjid pasti diganti pakaiannya atau dibersihkan. Kemudian popoknya atau pampersnya biasanya juga diganti sebelum ke masjid. Hatta yatahaqqaqa najasatuha, sampai betul-betul terbukti najisnya. Kalau tidak terbukti jangan was-was, jangan ragu. Wa anna al-fi'l al-qalil la yubtilu as-salata, dan bahwasanya perbuatan atau gerakan yang sedikit dalam salat, melakukan sesuatu dalam salat di luar gerakan salat yang sedikit tidak membatalkan salat. Wa kadza iza farraqa al-af'al, atau banyak tetapi tidak berurutan. Ini Imam An-Nawawi tentu mengacu pada mazhab Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. 2 kali boleh. Kalau nak nambah lagi 4, 2 kali lagi, 2 kali 2. Kalau butuh lagi tambah 2 lagi, dan seterusnya. Sedangkan yang lain, selama gerakan itu dibutuhkan dalam sholat, bukan main. Kan ada gerakan bermain, kadang mendopong jai ke dalam sholat gegan, itu namanya bermain. Tapi kalau seandainya gatal digarut, itu tidak main.
Atau misalnya pakaian yang awalnya digulung, ya kan, terlupa melepasnya karena memang ada larangan menggulung pakaian dalam salat. Itu kan sawung bocor rosaknya. Kalau bisa tak pakai gulung, jalan. Ya, mana tentu pakai sawung tak pakai gulung. Tapi kalau seandainya menyelusuinya tak bergulung, maka mesti digulung. Ya, taklah ada kesawung tak bergulung dia. Nah, sama dengan benda yang berjahit. Misalnya orang ihram selalu bawa cara tas kami bajik je, terampa bajik je. Kalau ada tas nanda bajik, tas nanda bajik. Tapi yang dilarang pada asalnya adalah memakai pakaian biasa. Cuman para ulama menyebutnya dengan pakaian berjahit, karena pakaian biasa umumnya berjahit, sehingga disebutlah orang ihram tak boleh memakai pakaian berjahit. Bukan tidak boleh memakai semua yang berjahit, terompa bajik juga, sepatu bajik juga, kopiah tak boleh lah. Kopiah tak boleh, kayak pinggang berjahit juga, tas berjahit juga. Nah, tapi sebenarnya adalah memakai pakaian seperti pakaian orang yang tidak ihram. Jadi ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, selama gerakannya itu dibutuhkan, maka tidak membatalkan salat. Qala rahimahullah ta'ala, hadatsana Abdullah ibn Maslamah ibn Qa'nab wa Qutaibah ibn Sa'id. Qala, telah menceritakan kepada kami hadis ini Abdullah ibn Maslamah ibn Qa'nab al-Qa'nabi al-Madani, wa Qutaibah ibn Sa'id, dan Qutaibah ibn Sa'id al-Hadatsani Abu Raja al-Baghlani. Qala, kedua-duanya berkata, hadatsana Malik, telah menceritakan hadis ini kepada kami Malik, itu Malik ibn Anas ibn Abi Amir al-Asbuhi al-Himyari, Abu Abdullah al-Madani, Imam Darul Hijrah, Imam mazhab al-Maliki. Kepada namanya dinisbatkan mazhab ini, dan dia adalah mazhab kedua setelah mazhab Imam Abu Hanifah yang disebut dengan mazhab al-Hanafi. Ini adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk diberikan karunia, namanya dikekalkan dalam Islam, ya, ilmunya diwarisi. Tapi tidak semua pula yang dapat. Makanya sebagian orang mewajibkan ikut mazhab, padahal ulama itu sebelum ada mazhabnya tidak bermazhab. Di mana pula datang wajib bermazhab? Ya, kalau tuan-tuan nak bermazhab, mazhablah, tapi jangan paksa orang. Itu bisa kalian tidak bermazhab, mana bisa mana tidak pakai mazhab. Kalau ada aku tidak bisa, tak ya pakai mazhab. Mana bisa lapih lah. Sosek kan, masa iya mengikut sunnah Nabi sosek? Cece wang nak mengikut sunnah yang sosek, cece. Kecuali nya tidak paham itu ya, ditafsirkan ya sunnah dengan pikirannya ya selesai. Tapi kalau tafsirkan dengan sunnah Nabi, suaranya salat ikut salat contohnya selesai orang enggak. Tapi kalau suara salat dah tuak buat salat contohnya penyawa, dipakai dalil non salat untuk salat. Ini masalah itu, dalil non salat dipakai untuk salat, atau pandai-pandai seorang menafsirkan. Tidak akan susah. Salah bisa salah, ulama aja bisa salah, apalagi orang awam. Makanya perlu belajar pada para ulama. Orang tidak bermazhab tak ke ulama, mana ada pula. Justru semakin tidak bermazhab semakin banyak ulama yang kita rujuk. Sebenarnya tidak terbatas dengan mazhab Syafi'i saja, sampai ke mazhab Imam Ahmad, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Al-Zahiriyah. Bukan pula kita lepas dari imam, bukan pula lepas dari mazhab, dari ulama. Enggak. Kalau ada yang bilang kenapa mazhab berarti tidak ikut ulama, itu banti lagi Pak Haji nu, badah
dia banjir. Nah, mana ada orang yang tiba-tiba alim tanpa ulama, mana ada. Awak ustaz kampung banyak belajar dia ke ulama, apalagi ulama. Awak ustaz kampung, ia lama guru juga ke ulama. Tak tiba-tiba jadi tantu je kau kan ya bang. Siapa Qutaibah bin Sa'id tu dah langsung tantu ya. Belajar dulu ke ulama, lama tu dua selo tu. Jadi abang sabar, abang dua selo situ dulu. Makanya kalau di Madinah tak apa nak jadi gurunya duit boh. Siko dia guru lah banyak mati tu ya. Tuan saudara dah maju dah. Allah musta'an. Semoga Allah merahmati semua guru kita, amin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Malik ibn Anas ibn Abi Amir al-Aswi al-Himyari. An Amir ibn Abdullah ibn Zubair, dari Amir ibn Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam al-Asadi. Tahwil, itu Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari sanad yang lain pula. Di sinilah keistimewaan Imam Muslim rahimahullah, dia banyak menyebutkan sanad-sanad secara sempurna. Berbeda dengan Imam Al-Bukhari, dia banyak memotong-motong hadis sesuai dengan judul bab yang dia perlukan. Cuman dari sisi syarat sahih, Al-Bukhari lebih tinggi dari syarat Imam Muslim. Cuman itulah, karena walaupun Muslim banyak belajar pada Al-Bukhari, tetapi tidak ada Muslim meriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Ya apa gak? Nak tahu je? Jelek kau nyasih kau. Jadi elok ndak. Sama. Imam Ahmad berguru pada Imam Syafi'i, tapi Imam Ahmad tidak ada meriwayatkan hadis dari Syafi'i dalam kitabnya Al-Musnad. Apa gak ya? Nak tahu je? Jelek nyasih kau. Jadi orang nak tahu je nak. Enggak. Kadang-kadang ada sebab ilmiah, kadang-kadang ada sebab non ilmiah. Pahamnya? Jangan pahamlah. Lah, begitulah sudah Allah takdirkan terjadi. Padahal seperti kata Imam subhanallah, salah seorang ulama mengatakan, laulal Bukhari ma jaa muslimun wala rah. Kalau bukan karena Al-Bukhari, Muslim tidak ada apa-apanya. Sebegitu orang mengatakan. Tapi pas di Sahih Muslim tidak ada riwayat Imam Al-Bukhari. Tidak mesti. Karena pengakuan Muslim terhadap gurunya sudah cukup. Mungkin wallahu alam ada beberapa hal yang terjadi, fitnah yang terjadi. Yang kedua, karena memang banyak dari guru Imam Muslim juga guru Imam Al-Bukhari. Ini pada perantara lebih langsung. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Wa haddatsana Yahya ibn Yahya, dan telah menyampaikan hadis ini kepada kami Yahya ibn Yahya An-Nisaburi, sekampung dengan beliau. Qala, dia berkata, qultu li Malik, saya katakan kepada Malik, haddatsaka Amir ibn Abdullah bin Zubair, Amir bin Abdullah bin Zubair telah menceritakan hadis ini kepadamu, an Amr ibn Sulaim Az-Zuraqi, dari Amr ibn Sulaim Az-Zuraqi, an Abi Qatadah, dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamata binta Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat sambil menggendong Umamah binti Zainab, anak dari Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cucu Nabi alaihi salatu wassalam, dari putrinya Zainab. Zainab ini siapa? Istri dari Abul As ibn Rabi'. Abul As ibn Rabi' yang masuk Islamnya belakangan.
nanti ketika dia datang diberikan suaka oleh istrinya. Ya belum masuk Islamnya, ini diberikan suaka oleh istrinya, akhirnya dia masuk Islam. Nah, fa iza qama hamalaha, apabila Nabi berdiri dia gendong cucunya tadi, Umamah binti Zainab. Wa iza sajada wada'aha, dan bila sujud dia letakkan. Kan sujud kan lokek badan wakilnya, kan tak nangis lah. Tapi kalau kata nangis kadang-kadang. Qala Yahya, qala Malik. Yahya mengatakan, Malik mengatakan, ya benar seperti itu, diceritakan oleh Amir ibn Abdullah ibn Zubair dari Amr bin Sulaim Az-Zuraqi dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Nah, hadis ini sesuai dengan judul bab, bahwa boleh seorang yang sedang sholat sambil menggendong anak kecil. Nah, kenapa dimasukkan hukum ini? Karena orang yang menggendong anak dalam sholat mesti bergerak. Dan kayaknya Imam Nawawi tafasun emoga lebih 2 kali gerak kan ya, ambil pagi lebih 2 kali doang. Padahal dalam mazhab Syafi'i harus 2 kali. Jadi terpaksa buat gerakan ambil batilah dulu sudah itu anak. Wallahu a'lam. Ya, kadang-kadang di mazhab ini kadang-kadang di mazhab khusus mazhab Syafi'i, banyak para Syafi'iyah kalau bicara tentang fikih nak kena ketat dah sampai was-was lo ada. Kan ya? Bila kalau pakai mustakmal. Pakai lecik, kalau bercibung tu harus bandian lo pula. Niatnya tak niat untuk uduk, niat mencibuk ayu. Kalau niat ambil uduk jadi mustakmalnya. Kalau niat mencibuk ayu tak jadi mustakmal. Jadi tiap mencibuk niatlah. Habis dia niat je. Jalirnya. Sehingga kadang-kadang untuk takbiratul ihram pasang niat. Gara-gara terlalu jelimet yang kadang-kadang tidak ada dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Itu tidak mau fikih juang lu. Semakin payah semakin fikih. Itu tidak sabun ini. Kalau langsung ke Nabi mujtahid jawabnya. Jadi itu subuhatnya. Tak tu deh tuan-tuannya. Dulu nama tanya ke Nabi mujtahid sodah. Yang datang kepada Nabi bertanya, ulama sodah. Hah? Ada orang awamnya? Saya? Ada orang awam yang bertanya ke Nabi? Lain kan? Tu tahu kan ada Nabi? Hoi, tak lepel orang tanya ke dan Iko wa mujtahid je boleh tanya ke dan ada? Weh. Kemudian kalau ada cuba mentadabbur Quran, tanya dia orang lah pandai bahasa Arab. Pandai bahasa Arab. Pandai mujtahid lain. Makanya yang bertanya ke Nabi semua level ada. Kenapa kita batasi orang sekarang nak memahami sunnah harus melalui kanal mazhab saja? Padahal sebagian besar dari Al-Quran dan hadis, kata Imam Ibn Abbas, tafsir Al-Quran itu sebagian besarnya mudah dipahami. Yang tidak mudah dipahami itu bagi sebagian kecil saja. Itu jatahnya para ulama untuk menunjukkan kepada umat kelebihan para ulama. Bukanlah berarti kita tidak belajar pada ulama, bukan. Tapi sebenarnya bahwa Al-Quran itu adalah, dan hadis itu sebagian besar adalah mudah dimalami dan diikuti. Cece hadis baca anu ndak paham betul kan tak apa pun orang asalnya pandai bahasa Arab ya. Nah kalau tak tentu terjemahannya. Nak buat payah sudah tadi itu ya. Saya tengok nak mengamalkan sunat dumanyangnya je kau banonya itu tim bayar. Itu tim macam umat tu. Awak nak ikut Nabi tak gang deh kan? Kan ya?
Buat boleh salat jemaah, salat jemaah sunat tu macam ni nya. Kan ya? Yang penting leh salat. Kadang betul nya dan sengaja salat di akhir waktunya. Nak le ada juang salat di akhir waktu. Kau nak ada beribadah kalau Taala ni. Oh cara macam itu, mau jauh macam itu. Itu dan cadia, tak cadia jadi. Macam ni kau nak sedia aja tu bang. Cadia tak bisa dikuin, and you tak bisa diajar. Ini contoh cadia tapi tak bisa dikuin. Apa sebab? Allah Ta'ala menetapkan bahawa perintahnya cepat dikerjakan. Tak ada Nabi nyabuk masuk harus isi sepanjang waktu tu supaya nanti ada beribadah kalau tahu lah ibadah cik salat je nya cik salat je ibadah kan ada zikir sudah itulah kan ya kan ada sedekah sudah itu ada tadabbur ada banyak. Allah musta'an. Jadi kadang-kadang uang kalau terlalu cadia macam wah kalau terlalu cadia wah itu gak cadia buruk itu loh. Cadia buruk itu dah. Berapa cara nak merusak agama, nauzubillah. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi di sini Nabi alaihi salatu wassalam apa tadi memahami Al-Quran, memahami hadis itu sebenarnya sebagian besarnya mudah. Nah, pada umumnya orang yang ingin mencari ilmu, mencari kebenaran, kalau nyo ndak paham pasti banti. Batanya kenan non paham. Jadi fungsi ulama itu bukan berarti mematikan daya paham orang-orang awam. Enggak. Kalau bisa sodo awak kau jadi ulama ndak sodo. Jadi ada yang mukallid. Iko kan tabasur ndak ada mukallid, ndak ada bisa dia tahu suaranya itu masalah. Ibadahnya ni nak mau tahu masyarakat tu. Jangan tanya je dalil dunianya. Wa awam tak boleh bertanya dah dalil. Nabi datang Arabi ke inya. Nabi kata nabinya, "Inni sa'iluka ya Muhammad wa musaddidun alaika." Dan bertanya ke angkunya, bangku ke Nabi. Wa musaddidun alaika, dan ingat saya bertanya keras kepadamu, tolong jangan tersinggung. Lalu ditanyakan, akhbarani rasuluka anna Allah aftarada alaina 5 salawatin fil yawmi wal laila. Utusanmu menyampaikan ke kami salat 5 waktu sehari semalam. Tolong pastikan Allahu amaraka bihadza. Iya Allah Ta'ala nyuwang sedekahnya. Itu tak ada dalil tu. Kenanya dalil tak? Orang awam tak dia? Orang awam. Tapi orang awam yang cerdas. Maksudnya tak sembarang nemo. Itu bagus itu. Dan ini harus hidup, sikap kritis ini harus hidup. Supaya orang jangan taklid itu tak dianjurkan dah. Taklid itu kalau bisa tinggalkan. Semua ayat, semua hadis melarang kita taklid. Jelas ya? Melarang kita taklid. Lalu sebagian ulama sepakat kalau orang tak mampu nuntut ilmu baru boleh tak sengaja lah suang taklid dah. Ikutnya lah kiai dunia. Ini perkataan kiai lah dalil dunia. Akhirnya tahu kamu mau belajar. Ini ya. Akhirnya terpaksa kadang lah manci dalil cocok loh lagi. Memang tak ada dalil kadang kau jor tu dia takut dia tanya dalil. Ini kan tak ada dalil ni dah. Cuma malam tadi adalah salat khusus ni. Kan ya? Ada salat khusus malam tadi. Tuan-tuan tak masainya. Nah, adalah salat khusus. Di Jumaat pertama bulan Rajab adalah salat khusus. Nah, jadi Allah musta'an. Makanya ketika tanya dalil apa dalil, jangan tanya dalil. Asal ulama yang buat pasti buat. Nah, jelas ya. Tu tanya kayaknya kan tak tagang Nabi buat lah.
tak duit Nabi mah sampai selama dia wangi kan. Tak macam ikon suruh je. Apa kalian buat je. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi dalam hal ini Imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggendong cucunya Umamah, dan itu pasti memerlukan dia gerak dalam solat, dan gerak itu zahirnya wallahu taala alam tidak dibatasi selama dibutuhkan. Jadi selama dibutuhkan. Tapi dalam mazhab Syafi'i kadang sangat jelimet sekali. Tapi pas masuk bab akidah, lapang selapang-lapangnya. Apa lah nak solat di kuburan, buat je lah. Asal lain mengakui Allah pencipta. Padahal togang dari Nabi kan. Masalah akidah lunggau salunggau-lunggau. Tiba masalah fikih, dia mah sampai was-was kadang. Itu mana? Masuk Islam gua, orang suku asli tu lah. Tu aja solat kayak guru. Apa ustaz buat, kalian kena buat. Contoh apa dah solat, buatlah solat contoh dia. Mulai takbir lah. Sebelum takbir panjang bocor, auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwa. Sabar nak dia lambung. Menjelang takbir tu Allah baca sebanyak-banyak itu sampai trikul pun sudah selesai 3 kali kan. Astagfirullah, ulang lo dia. Dia sampai 10 kali. Langgawe palo lo bawa masuk Islam ke apa? Coro payan macam lo masuk apa ni ya? Hanya nunjuk tangan sang Ustaz, boleh aku cuba? Boleh dan cubanya nya. Oh sila. Apa sih kena buat? Cakap nanti Allahu Akbar. Lapar adanya. Pasang niat baca Allahu Akbar. Allahu Akbarnya. Saya sekali aja. Sekali bisa. Ustaz 10 kali tak masuk. Mau dia belajar ke ustaz lah. Iya kan? Inya sekali pasang masuk kali. Ustaz 10 kali tak masuk. Dek salah kah? Tak kaji tu. Nyendak nawu dah, bododong. Tak nawu tapi bododong. Macam tadi niat mencibuk tahu je kan. Jadi subhanallah. Tapi bab akidah longgar selonggar-longgarnya. Tapi kalau bab ibadah fikih ketat-ketatnya sampai was-was kadang kebanyakan. Makanya wallahu alam, seperti sebagian guru kami menyebut was-was yang paling banyak lahir dari mazhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i, Asy-Syafi'iyah. Ya, pengalaman yang menunjukkan yang paling banyak was-was lahir di kalangan pengikut mazhab Asy-Syafi'iyah. Sebab apa? Terlalu jelimet. Tidak ada dalam apanya, tidak ada dalam sunnah, tidak ada dalam Al-Quran, tapi diadakan. Allah musta'an. Tapi kaum muslimin dan muslimat, nah termasuk di menggendong anak ini. Kan sederhana bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sedang berdiri digendongnya anak itu. Ketika sujud diletakkannya. Jalannya buat macam itu. Bapa cara melatang. Jadi itu jangan terlalu jelimet sekali. Fahamnya? Pokoknya jenis tuang pula dia. Payah begitu. Kau dia takut bergerak lebih 2 kali kan? Kan buatlah salat dan batunya tidak rendah. Pasti ada gerakan lebih dari 2 kali. Lebih dari 2 kali. Makanya kenapa dibatasi 2 kali gitu. Paham saya? Kemudian dalil pembahasan 2 kali itu apa? Apa dalil pembatasan 2 kali? Jadi wallahu alam, jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hadis Abi Bakrah yang salat, ya Nabi sedang ruku, dia sampai di pintu belakang. Sampai masuk dalam masjid, langsung takbiratul ihram, kemudian takbir ruku, sambil ruku jauh menuju saf. Memang tidak sejauh ini kan, tidak sejauh ini, tapi
Dia berlari, kalau berlari judulnya ada 2 kali yang lari, ada 2 langkah berlari. Woi, itu balik kanan balik. Kalau yang nama lain tak kena ada 2 langkah woi. Tapi Nabi tidak menyuruhnya mengulang salatnya. Berarti sah salatnya karena gerakannya dibutuhkan dalam salat itu, bukan gerakan main. Cuma dipesan Nabi saja buat je lah. Besok jangan dibuat, karena aturan yang sunnah bahwasanya datang salat itu tak boleh bergulut-gulut, tidak boleh tergesa-gesa, jangan kerusak-kerusuk, terasa kerusuk. Datang dengan tenang. Alaikum bis sakinah, alaikum bis sakinah. Makanya sih kau perlu imam yang sensitif. Tadi mau sensitifnya, kalau lah batuk kawan di pintu tak nanci nyuruh. Kau cuma bampir le pintu kena nak je nanci dia. Itu dia. Tak berdandam tapuk. kan mendamnya. Walaupun sudah tidak dianjurkan kan, tapi tasut gerakan orang datang masuk salat. Karena 1 rakaat itu sangat berharga tuan-tuan. Sampai-sampai Umar mengatakan, kalau saya tahu 1 rakaat saja solat saya diterima, dan orang lain 1 solat saya diterima, saya mau mati sekarang. Saking besarnya pahala itu. Nah, jadi Nabi ketika mendengar ada suara sandal, kalau tak sandal di mana bunyi itu? Di lubu kan? Kan ya? Ngaran deh suara sandal, nya sedang ruku, dipanjangkan rukunya sampai beliau merasa pasti makmumnya sudah ikut ruku. Jadi imam tu jangan memendekkan aja nabi, ada kanannya harus memanjangkan. Nyawa selama aku kan meringankan itu memendekkan aja ya kan. Makanya kadang-kadang sudah. Kemarin saya solat di mana, Mat? Solat. Saya meletakkan HP-nya. Saya mengambil letakkan HP, rukuk sebentar sekali seperti kilat. Untung saya menoleh. Menoleh tak nampak. Belum apa namanya? Letakkan HP, takbiratul ihram, bawa takbiratul ihram jalan ayat kata. Jadi tak boleh baca subhana rabbiyal azim itu tak tendak kan? Atau sekali aja baca ya. Ala kulli hal, dekat kedua taklah salah gitu lah. Tiba-tiba tampang dek kan lebih banyak terlambatnya ya. Jadi alhamdulillah 2,5 contoh terlambat pan. Jadi kaum muslimin dan muslimat pada waktu sampai pun saja itu pas qamat kan taklah terlambat, taklah bodoh sudah itu. Jadi kadang-kadang imam memang harus peka. Ya. Itulah Nabi SAW jadi imam dia sambil menggendong anak. Ma'asyurul kiram dirahmatillah. Baik, kemudian berkata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Abi Umar, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abi Umar al-Makki al-Adani. Qala haddatsana Sufyan. Nah, kalau Sufyan perawi daripadanya Ibnu Abi Umar siapa kira-kira? Tak ada bang. Sufyan bin Uyainah. Nah, Sufyan bin Uyainah. An Utsman ibn Abi Sulaiman. Dari Utsman bin Abi Sulaiman wa ibni Ajlan, Ibnu Ajlan Muhammad ibn Ajlan al-Madani. Sami'a, di sini Imam Muslim menjadikan Muhammad bin Ajlan makrunan karena Muhammad bin Ajlan derajatnya turun. Jadi dia jadikan riwayatnya makrun. Biman bi Utsman bin Abi Sulaiman. Itu dikuatkan dengan karena dia sama-sama meriwayatkan. Sami'a Amir bin Abdullah bin Zubair, mendengar Amir bin Abdullah bin Zubair yuhadditsu, menceritakan an Amr bin Sulaim az-Zuraqi, dari Amr
ibn Sulaim Az-Zuraqi an Abi Qatadah Al-Ansari, dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya ummun nas. Oh, tadi tidak disebut dia. Saya melihat Rasulullah salat mengimami sahabat, mengimami masyarakat. Pertama kan tidak sebut jadi imam ya, tapi sudah mafhum orang. Itulah sebabnya kenapa beliau meriwayatkan dengan riwayat kedua ini. Kan metodenya ahli hadis dalam memahami hadis adalah mengumpulkan hadis yang sama di tempat yang sama, sehingga terlihat. Kalau tidak ada riwayat ini, mungkin kita multi tafsir. Mungkin salat sunat. Tapi kalau sudah menjadi imam, berarti salat wajib. Berarti kalau salat wajib saja boleh, apalagi salat sunat. Lalu ketika kita belum belajar ini, tu nampak di TV wong di Masjidil Haram mendukung anak sambil sholat ngapulu hampir ini kan, iya bang ya, kan ya. Ketika kita tidak tahu, pasti kita pungkiri, main aja, main dukung paji aja. Makanya ketika orang tidak tahu, mohon maaf, sebagian kadang-kadang melakukan hal yang berbahaya. Kami pernah mendapatkan di Rumbai, masjid tepi jalan, anak kecil ditinggal dalam mobil hidup, tidak dikunci. Akhirnya mohon maaf terpaksa kami mewakafkan diri. Kami karena musafir juga kan. Betul gue anak kalau mak dulu. Terus itu sabun. Bahaya enggak? Mobil dibodoh uang, motor anak lasap. Padahal kalau memang anak tidur, ya kalau takut dia terbangun, bini kemudian salat bisa juga. Mak kemudian salat karena wanita tak wajib berjamaah. Bapak yang masuk, tapi sebagian lain loh, bini jemaah ada luinya dah. Apa perlu caranya itu tuh sampai situ lo tentu tidak apa aja kan? Kalau ada lu dan kemudiannya, itu apa? Ini memang di kampung rumah amak dan jemaah banyak, dah, tak apa-apa, itu biasa. Ini terpaksa kita tunggu sampai keluar orang tuanya. Kalau kita tahu besok, kalau seandainya sehingga apalagi masjid tepi jalan, uang tak banyak, kadang kita ada kesempatan, kia hanya kan, anak dapat motor boleh, motor duit. Nah, hati-hati. Jadi jangan sampai begitu. Saya aja jangankan di sini, di Arab Saudi aja waktu itu boleh usah Ariful belanja, usah Ariful Bahri kan, tinggi anak datang lolok di motor. Kami lah masuk mulu ke dalam toko. Ini Usama dalam motor lolok, siapa dalam tidak ada balian lihat dan dia belanja orang awanan lah asli tengah cuy tu kan. Kalau ke anak mak kadang tinggal jadi ya, jadi tinggal jadi tinggal. Sebab apa? Ya niat orang kadang kita tidak tahu sih, tidak tahu. Ya dia aman, negeri itu malah paling aman di dunia mah. Cuman kok dapat lo bagian tidak aman zokiawa, makanya tuan-tuan kalau pergi selalu dipesan orang, ya kalau mau bini naik taksi, awak masuk dulu, bini turun dulu, paham ya? Awak masuk dulu, bini turun dulu. Jelas bila bini sang naik taksi setelah, paham ya? Ya, asap lebih kok orang. Asap karena kejadian ada, walaupun kejadian yang sama di tempat kita lebih banyak. Tak lo dah, jangan sampai tak nak boleh lebih banyak. Kadang walaupun lupa, Allah mustahil. Masuk waktu azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allah.
الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله اللهم رب آتنا والصلاة القائمة والصلاة القائمة Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian afwan, Nabi Qatadah al-Ansari dia menyebutkan bahwa sedang menjadi imam. Wa Umamah bintu Abil As, dan Umamah binti Abil As, wa hiya ibnatu Zainab binti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah anak Zainab, anak perempuan Zainab, anak Nabi alaihi salatu wassalam, ala atiqihi, di pundaknya. Fa iza raka'a wada'aha, apabila ruku dia letakkan. Wa iza rafa'a minas sujud a'adaha, dan bila selesai sujud bangkit dia kembali mengangkatnya. Di sini dijelaskan bahwa Nabi sedang salat berjamaah. Kemudian qala hadatsani Abu Tahir, telah menyampaikan kepada kami Abu Tahir Al-Misri, itu Ahmad ibn Amr ibn Sarh Al-Misri, salah seorang ulama hadis dan fikih di Mesir, guru Imam Muslim. Qala akhbarana Ibnu Wahab, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab. Ibnu Wahab adalah Abdullah Ibn Wahab Al-Qurashi Abu Muhammad Al-Misri. Beliau ini adalah murid di antara murid-murid utama Imam Malik. Bahkan riwayat Al-Muwatta yang paling kuat dari Imam Malik adalah riwayat Abdullah Ibn Wahab, karena beliau di samping ahli hadis yang profesional juga imam fikih yang sangat terkenal. Siapa dulu dong gurunya? Gurunya tahu enggak tuan-tuan? Malik bin Anas dan Al-Laits ibn Sa'ad. Al-Laits ibn Sa'ad itu ilmu fikihnya setaraf dengan Imam
Malik. Cuman masalahnya Imam Malik murid-muridnya mengkhidmat mazhabnya. Sedangkan Al-Laits bin Sa'ad seperti kata Imam Az-Zahabi, orang Mesir menyia-nyiakan ilmunya. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kadang-kadang kita diberi rezeki murid-murid yang aufiya, yang mengkhidmat ilmu kita, tapi ada sebagian tidak diberikan itu. Maka terimalah apa yang Allah berikan. Walhamdulillah. Ma'asyiral kiram, kemudian an Makhramah ibn Bukair, dari Makhramah ibn Bukair ibn Abdullah ibn al-Ashaj al-Misri. Tahwil itu sanad yang lain. Imam Muslim berkata dengan sanad yang lain. Qala, dia berkata, wa hadatsana Harun ibn Sa'id al-Aili, dalam ceritakan kepada kami Harun ibn Sa'id al-Aili. Qala hadatsana Ibnu Wahab, kembali bertemu dengan Ibnu Wahab, Abdullah ibn Wahab al-Qurashi Abu Muhammad al-Misri. Akhbarani Makhramah, telah menyampaikan hadis kepada kami Makhramah, yaitu Makhramah ibn Bukair ibn Abdullah ibn al-Ashaj. An Abi, dari bapaknya yaitu Bukair bin Abdullah ibn al-Ashaj. An Amr ibn Sulaim, dari Amr ibn Sulaim az-Zuraqi al-Madani. Qala sami'tu Abu Qatadah al-Ansari, saya mendengar Abu Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu yaqul, berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lin-nas, saya melihat Rasulullah salat jadi imam. Wa Umamatu bintu Abil As ala unuqihi, dan Umamah binti Abil As di atas pundak Nabi. Kalau di sini di atas leher Nabi. Sama ya, di atas pundak, di atas leher sama ya kan? Kaki kodua sih kok, di atas leher, di atas pundak kan samanya. Tiba tentang riwayat kan darannya pundak aja leher tak betawi. Sihir ya. Pundak aja talio, betawi enggak? Betawi. Kalau tak talio di atas leher enggak? Iyalah, tak talio di atas leher lah. Kono pundak enggak? Maka sebagian menyebut di atas pundak ala atiqihi, sebagian menyebut di atas lehernya. Artinya kaki menyuntai siko. Jelas? Jika aja umur 4 tahun, 5 tahun, nah itu bergantung ke kepala tua. Jadi bergantung ke kepala tua. Makanya sono itu wajib belajar waktu. Belajar begitu sehingga sesibuk apapun kita, anak tidak merasa jadi pengganggu bagi kita. Salat perlu konsentrasi, Nabi tidak terganggu. Awaknya sambil mokok terganggu juru. Bikin anak lokok ayahnya baca koran kayaknya terganggu juga. Alhamdulillah saya praktekkan sambil nulis tesis dan disertasi, anak manjik kadang tidak terganggu. Alhamdulillah. Jadi saya sambil nulis S2, S3, umaran penuh di anak-anak. Jadi mau nonton ganggu ya, kira anak kemarin. Entah itu satu ini yang jali umaran penuh tahui. Karena anak dan kawan, nyoya apa? Bakawan. Alhamdulillah. Kadang mau lihat orang di umaru. Saya bayangkan, wow, ini. Alhamdulillah, tidak ada kunci pintu lah. Yang penting, jangan auto nyuli itu aja. Kalau auto nyuli terganggu dah. Tapi kalau cik awak, insyaAllah tidak. Jelas ya? Alhamdulillah. Ini belajar kita dari Nabi SAW. Nah, coba ya. Tengah makan pekokiannya lah. Saya kata makan, kan boleh makan wantunya yang keneknya. Alhamdulillah. Ini memang terpirasi di anak datuk dan ayah dahulu kan jadi itu cucu ya. Makannya dahulu, amak ulun makan, anak ulun makan, ayah makan dahulu. Bapak anggang kopi dulu, bukan tuang dulu. Kalau ulun pulang ayah, ulun dapat makan. Itu tu tabu ya, jadi kepala rumah tangga kepresidenan. Dan dahulu, tak segini, tak tersinggung gini dahulu. Seperti diceritakan oleh salah seorang direktur rumah tangga presiden, Bapak Mendiang Abdul Basyuni, ketika hari pertama beliau bertugas, loyo tukang masak di rumah, ada apa di istana presiden. Apa kalian loyo?
Ayolah jam 3, lu makan apa? Lu kalau makan, presiden lu makan. Tu kalau lu makan presiden, kalau tidak makan, tidak. Apa itu? Togang dek direkturnya ya. Direktur lama. Sebelum presiden makan, uang tak boleh makan soang di situ dah. Jadi kalau jam 7 pulang presiden, jam 7 makan siang dah. Itu ya puluh ni. Ini mungkin cerita itu budak ayah dan luganya. Nah, dibuat cerita itu ke pekojo dulu. Akhirnya direktur sekarang adalah saya, kata Pak Maktub. Oleh sebab itu, kalau makan makanan presiden, tidak ada paknya, makanan kami loh nya. Nah, apa hubungannya presiden? Oleh sebab itu besok selesai kalian masak untuk presiden, kalian makan. Kalau perlu cubit makan presiden begini. Artinya ambil yang kalian masak untuk presiden, bagian untuk kalian juga sama gitu. Karena kecil itunya Nabi alaihissalam, pembantu kita beri makan seperti apa yang kita makan. Makanya Pak Nam bayi masukkan kalau salah seorang pejabat tinggi di daerah kita ini nginap di hotel bintang 5, ajudan nginap di entah tak bintang tak ada agak. Nanjali banyak nyamuk, banyak bintang di aman sudah itu. Inyo paling lambek lolok awak robo nyopai ke tempat penginapan sudah itu kau nyalun awak lu jagonya lah sampai lah kami lihat. Apa soal sehotel je lah Pak. Menurut aturan Kementerian Keuangan standar tidak sama lah, tambah dah awak. Kan banyak orang saku awak bodoh ajudan dulu lah. Kan ya? Nyeden. Tidak nak kan jadi bupati dan condor. Iya. Nyono bupati harus menenggi kena bodoh ajudan kan ya? Kalau tidak, masak nasi bungkus ajudan nasi bungkus lah dah makan. Asal makan mau sambung sekali. Tak isahnya kan banyak masuk ni. Pegawai-pegawai dah pail ke tempat makan lah dahulu. Sudah itu makan menonton sudah, tak boleh makan dia lah. Perlu guna macam itu. Apa maknanya? Kalau tak ada kan sampai je makan, suruh di meja lain dia makan. Tapi jen togaknya nengok awak. Salah dan protokoler sini ya. Tak ada aturan buat-buat aja dia. Tak ada wajib dah. Kecuali petugas rumah makan tu atau petugas yang tukang ambil-ambil. Nanti ya, makanya suruhnya makan sebelum itu. Apa urusan Ustaz ngurus-ngurus itu? Yalah. Maksudnya jen semua terganggu dia nak buat tu mau sih kan. Di solat aja bisa tak terganggu pasal lagi makan. Nya nak bawa tu kalaupun nya tengah makan ya, wak suruh ambil kan tagak je dunya. Kan boleh suruhnya. Misalnya dia ajudan, man ambil tongnya nya, kena umurnya, tak kan wawancara lah. Biarlah sama man. Nyoden dah. Kalau tonton tu tak akan sama loh. Baik. Ma'asyal kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa iza sajada wada'aha. Ketika dia sujud, dia letakkan anak itu kembali. Kemudian yang terakhir, hadatsana Qutaibah ibn Sa'id, telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa'id al-Hadatsani Abu Raja al-Baghlani qala hadatsana Lais, itu Lais ibn Sa'ad al-Fahmi Abu Muhammad al-Misri tahwil. Wa hadatsana Muhammad bin Musanna, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musanna al-Basri Abu Musa al-Mulaqab biz-Zamin. Qala hadatsana Abu Bakar al-Hanafi, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar al-Hanafi, saya lupa namanya ya. Qala hadatsana Abdul Hamid ibn Ja'far, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Ja'far al-Kufi, jami'an an Sa'id al-Maqburi, semuanya merupakan dari Sa'id al-Maqburi, yaitu Sa'id ibn Abi Sa'id Kaisan al-Maqburi al-Madani, an Amr ibn Sulaim az-Zuraqi, dari Amr ibn Sulaim az-Zuraqi al-Madani, sami'a Abu Qatadah, mendengar Abu Qatadah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, berkata, baina nahnu fil masjid julusun kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk di masjid lalu keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami, binahwi hadithihim, sama dengan hadis yang di sebelumnya, ghaira annahu lam yazkur annahu amman nasa fi tilka shalah, tetapi di hadis yang terakhir ini tidak disebutkan Nabi sedang jadi imam.
Tapi tidak disebutkan bukan berarti tidak. Bukan disebutkan bukan berarti kena riwayat pertama juga tidak disebutkan jadi imam. Nah, tahu kita dia sedang jadi imam dari riwayat yang lain. Itulah manfaatnya kenapa para ulama itu meriwayatkan banyak riwayat. Supaya bisa dipahami hadis itu secara komprehensif lengkap. Makanya menafsirkan hadis dengan hadis adalah cara yang terbaik. Ma'asyiral kiram, isi daripada hadis-hadis yang disebutkan oleh Muslim ini bahwasanya kita dalam salat pada asalnya dilarang banyak gerakan. Dan ada gerakan yang membatalkan salat. Dan ada gerakan yang tidak membatalkan salat. Yang membatalkan salat adalah gerakan yang banyak tetapi tidak masuk kategori yang dibolehkan. Kategori yang dibolehkan. Nah, kalau apa kategori yang dibolehkan? Ulama membagi kepada 3 kategori. Yang pertama, gerakan karena darurat. Gerakan karena darurat. Apa darurat misalnya? Gerakan darurat. Apa contohnya? Awak tengah salat, bini si buka pintu, nyewa kunci lo tang dalam, tak bisa dibuka. Pintu di samping kita, maka boleh dibukakan sambil salat. Ini dah darurat. Oh jauh tentunya kau ada buat rumah aja. Atau kata tuan-tuan kalau nak solat nanti solat dekat pintu. Solat dekat pintu. Kalau datang nyawa rumah banyak jenis we. Kalau telah ambil ya banyak orang tak boleh jatah. Makan tak umur masak tak umur itu lah tempat solat masak. Itu yang paling parah mak bulan tak umur lolok ke awak dah. Bahaya kalau tak umur lolok ke awak. Tak kadang orang lain dah awak. Itu kalau kan salah-salah citok kan bahaya. Nah, hanyalah sebab itu makanya tentu lebih paham. Sah? Ini namanya darurat. Atau ketika salat datang hewan berbisa. Pas baca ulik kan tiba-tiba ulik timbul. Boleh bergerak anak? Ya boleh, menghindar. Nah, atau membunuh, kan ada yang boleh dibunuh di waktu di salat. Seperti kalajengking dan sejenisnya. Majik pun boleh. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini namanya gerakan yang dilakukan karena darurat. Yang kedua adalah gerakan yang karena hajat. Hajat artinya tidak darurat, artinya boleh ditinggalkan, tidak ada masalah. Seperti tadi menggendong anak waktu salat tadi. Istilahnya kalau ditinggalkan nangis ya tidak masalah, tidak batal salat orang kau nangis kan ya. Kau nangis anak tu kan tidak batal salat dia. Tonton pendek ni imam ayat kan. Ini namanya hajat. Wal hajat tunazzal manzilat ad-darurat. Hajat itu hukumnya pada umumnya sama dengan hukum darurat. Gerakan ketiga yang juga tidak membatalkan salat itu adalah karena uzur. Ada uzur. Nah, uzur ini bisa karena mungkin ada orang salat kadang harus memakai tongkat. Ketika sujud atau rukuk tongkat diletakkan. Ketika berdiri tongkat dipakai lagi, atau kursi dan sejenisnya. Ini namanya gerakan karena ada uzur. Nah, yang tiga-tiga ini boleh dilakukan baik karena darurat, baik karena hajat, atau karena uzur. Adapun membatasinya dengan 2 gerakan berturut-turut lalu berhenti, lalu tambah lagi 2 atau seterusnya, ini wallahu alam tidak diketahui ada dalilnya. Ya.
tidak ketahui ada dalilnya. Waz-zahir wallahu alam, boleh dilakukan lebih dari 2 gerakan walaupun berturut-turut bila masuk kategori yang 3 ini, darurat, hajat, atau uzur. Anak mungkin sambil ambil tingkat tu buatilah dulu kan, atau sambil meletak pajik jodoh tadi tu betul sudah itu dah isyarat lebih 2 kali batal kan tak. Sedangkan gerakan yang tidak masuk kategori ini bila dilakukan dan banyak, maksudnya banyak ini tidak dibatasi dengan 3 dan seterusnya, tidak. Secara kalau disawib banyak dia orang secara urf berarti batal je. Ya, kalau sekali aja misalnya aman ceneka tu tangan dia kan tak suatu betul-betul tahu ya aman kan ada orang contohnya cik waktu salatnya bang, pasal salat malam, salat tahajud Ramadan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu tak salah tu di Sabka 2 gitu, di belakang imam kan ada anak muda asal masuk salat gawi aman tahu je sudah salat dah lah gawi amannya. Jadi 1,5 jam dulu memang terganggu dan tidak nyaman lah. Sudah tu cukai hidung betul jawabnya. Tentu tengoknya itu bertangis lah ceneko. Awak lah tu sebut gerakan masuk uzur bang. Gerakan karena hajat. Terpaksa ditampil langsung masuk kalau muncul ya so. Kalau masuk aja layu-luyu lah kan jeliu jadi. Asal diculik telingo macam itu dah betulnya ke awak nah. Iya dia so dia ke bawah so dia kan. Hanya anak muda tapi itu dia. Buktinya lah selesai salat tidak ada gatir. Asal mulanya beratap lah gatir tahu gitu. Kiri kanan main lagi gimana main. Oh haji salat itu kan. Yang begini namanya tidak masuk kategori. Padahal salat 2 rakaat tu lah dak 45 minit. Salat tahajud. Ini bikin tak nyaman. Kita juga harus mempertimbangkan itu ketika bergerak di waktu salat. Jangan sampai mengganggu orang yang ada di sekitar kiri dan kanan kita. Ya kalau tak perlu, kalau gati masih bisa tahan pun jadi gawi dulu. Kini ya. Aku kadang tak sampai lah betul-betul tak aja kan. Nanti ada larangan khusus. Terima kasih dan mohon maaf. Kita cukup kalau dulu ya. Sampai jumpa kembali. Kan jauh sudahnya. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.